Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan iradahnya kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Al-Fakir banyak ucapkan terima kasih kepada ukhti moderator yang sudah membuka kajian pada hari ini, Alhamdulillah. Dan juga tak lupa ya jajaran admin, para panitia yang Al-Fakir hormati, para guru-guru, para ustazah yang Al-Fakir hormati, dan tak lupa teman-teman sekalian yang Al-Fakir banggakan. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kita pada hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas ya tentang biasa ada pertanyaan teman-teman kita ya, sesama teman kita mungkin ya, atau mungkin perkataan-perkataan dari orang lain ya yang sering kita dengar di saat kita tuh menyuruh seseorang tuh, bukan menyuruh ya, mengajak seseorang untuk berjilbab. Pasti ada kata-kata setidaknya itu 1 kali 2 kali kita pernah dengar gini, ngapain berjilbab? Jilbab itu kan pilihan, ya kan? Siapa yang mau pakai jilbab ya silahkan, yang belum mau juga nggak apa-apa, yang penting akhlaknya aja benar, biasanya gitu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita dia yang menyebutkan seperti itu, atau mungkin kita ya terkadang bisa menyebutkan seperti itu ya, belum tahu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia itu. Kita menafikan jilbab dari cakupan akhlak mulia, padahal sudah jelas ya bahwa jilbab adalah salah satu bentuk perwujudan akhlak mulia. Jika seandainya tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kita untuk berjilbab ya, karena dia tidak termasuk ke dalam akhlak mulia. Nah, jadi kita nggak bisa dalam hal mungkin ngapain berjilbab kalau akhlaknya begitu. Tapi kita juga harus tahu bahwasannya ya akhlak dengan jilbab itu adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Kalau jilbab itu kewajiban ya, kalau akhlak itu adalah suatu keharusan. Ya, makanya barusan Al-Fakir sebutkan ya, kalau seandainya ya kita menafikan jilbab ya dari cakupan akhlak mulia ya, Allah Subhanahu wa taala nggak akan menyuruh ya, bahkan nggak akan mewajibkan kita untuk sebagai seorang muslimah ya untuk berjilbab. Benar nggak? Nah, jadi teman-teman sekalian ya, lebih baik kita pikirkan dulu baik-baik, adakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berakhlak buruk? Atau adakah Allah mengadakan suatu ketentuan yang tidak termasuk dalam kebaikan, dan itu mengandung manfaat yang sangat besar? Jika seandainya kita menjawab tidak ada, maka dengan demikian kita telah membantah pendapat sendiri, dan kita telah setuju bahwa seandainya jilbab itu termasuk ke dalam sekian banyak akhlak mulia yang harus kita koleksi satu persatu. Bukankah seperti itu? Nah, jadi teman-temannya mungkin yang masih copot pasang hijabnya ya masih copot pasang hijabnya, ayolah kita sama-sama ya buat membenahi diri kita, karena memakai jilbab itu adalah suatu keharusan ya. Bahkan seorang wanita muslimah itu dari umur 9 tahun ya, dari pas dimana dia balik, dia sudah diwajibkan untuk menutup auratnya. Ya, salah satunya itu adalah jilbab, harus memakai jilbab gitu, harus memakai hijab ya. Jadi jangan sampai ya suatu saat nanti di saat kita berbicara jilbab itu kan pilihan gitu kan. Nah, di suatu saat nanti kita menyesal dengan perkataan tersebut gitu. Jadi mulai dari sekarang mantapkan hati kita, mantapkan niat kita ya, jangan sampai tuh diri kita tuh menyesal di kemudian hari gitu. Jadi teman-teman sekalian harus kita ketahui ya, keputusan untuk tidak mengenakan hijab
akan membuat Rabb kita menjadi cemburu. Kalau seandainya kita sudah membuat Sang Pencipta kita, ya, sang pengatur kehidupan kita cemburu, lalu bagaimana kita mendapatkan cintanya? Bagaimana kita mendapatkan kepercayaannya? Sama seperti dalam sebuah hubungan kan? Kalau seandainya seseorang udah cemburu tuh susah banget kan untuk membujuknya. Nah, lalu gimana? Ini Allah lah. Allah yang menyuruh Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang Maha mengetahui kebahagiaan kita, Allah yang Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Gitu kan? Jadi sebelum engkau nih, contohnya nih, ya ada di salah satu nih teman-teman sekalian, ya ada yang mengejar dunia. Nah, sebelum dunia tuh akhirat dulu kejar. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengejar dunia, akhirat belum tentu ngejar. Tapi kalau seandainya kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngejar kita, insya Allah. Karena kenapa? Karena kita mendekatkan kuncinya dulu. Kuncinya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci dari segala pintu, gitu kan? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda. Artinya gini teman-teman, sesungguhnya Allah itu cemburu dan seorang mukmin juga cemburu. Adapun ya, cemburunya Allah itu disebabkan oleh seseorang hamba yang mengerjakan perkara yang diharamkan olehnya. Nah, dan hadis ini hadis sahih loh. Hadisnya diriwayatkan di mana? Diriwayatkan di Bukhari nomor 4925 dan Muslim nomor 2761. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai ya kehidupan kita ya dengan tidak berjilbabnya kita, dengan tidak menutup auratnya kita membuat Allah murka. Jangankan kita membuat Allah cemburu ya. Masih mending lah kalau seandainya cemburu katanya gitu kan. Nggak ada mendingnya loh sebenarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah sudah cemburu, berarti kita kehilangan kepercayaannya. Sama kalau seandainya antum-antum semua nih ya membuat pasangannya cemburu, ya pasti ada sedikit menurun rasa kepercayaannya. Benar apa enggak? Pasti benar ya. Gitu. Jadi kunci dari segala sesuatu kehidupan kita yang sedang kita kejar adalah Allah. Jadi di mana kita ingin mengejar dunia, dekatkan diri dulu kita kepada Allah. Kita menginginkan jodoh yang terbaik. Nah, kalau seandainya kitanya aja belum baik, jangan terlalu muluk-muluk kita menginginkan jodoh yang terbaik, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, ayo kita sama-sama untuk memperbaiki diri, ya, istiqomahkan diri dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mentaati segala perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan istiqomah ya di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya pembahasan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semua. Uzur makola wa datang uzur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jika seandainya ada baiknya, tafadhol untuk diambil. Tapi jika seandainya buruk semua, tafadhol untuk dibuang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.